Ana wong stroke disetrum nganggo keris. Ternyata kerisnya beli di Shopee. Kan goblok gitu. Shopee bro, COD. Kerisnya COD. Begitu triknya kebongkar, akhirnya sepi perdukunan marah-marah. Gara-gara sepi. Dia saya bilang katanya selama ini kalian jual penglaris para dukun. Kok nggak bisa melariskan dirinya sendiri? Gitu. Kalau orang miskin minta beli nomor, tanya nomor sama dukun. Kalau memang nomornya benar, kenapa nggak dibeli sendiri? Gitu. Dan yang paling goblok apa? Jomblo datang ke dukun minta pengasihan, minta pelet. Istrinya dukun merongos-merongos. Gitu. Lah, apa fungsi penglarisnya? Makanya yang rasional saja ini. Makanya saya bilang, kenapa dukun itu dianggap orang pintar? Karena yang datang orang goblok. Orang goblok. Kenapa dukun itu dianggap paranormal? Oh, ada Pak Kamenak di sini. Dianggap paranormal karena yang datang orang abnormal gitu. Nah. Jadi bagaimana kemudian saya sampaikan secara asik. Deddy Corbuzier seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya, bro, I will to be Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, nggak usah. Loh, yang lain ngajakin gua masuk Islam, kenapa lu nolak? Saya bilang nggak usah. Bro, saya pengen masuk Islam, nggak usah. Saya bilang. Kenapa sih? Saya jawab, jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Kamu nggak akan kuat. Cukup aku saja gitu. Nah. Kemudian saya tanya, kok kamu pengen masuk Islam melalui saya, kenapa? Toh teman kamu Ustadz banyak. Kalau kamu pengen masuk Islam di Jakarta, saya telepon imam besar Masjid Istiqlal, kawan saya. Ustadz yang lain juga banyak. Dedi bilang sama saya begini, Mbak Kepala Sekolah waktu itu. Bro, you kan pernah bilang sama I, wajah Islam kalau saya masuk Islam, wajah Islam saya itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamku akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, asik, maka Islamku akan menjadi Islam yang asik, ramah dan menyenangkan. Dan dia bilang, kalau saya harus masuk Islam, saya harus melalui pintu yang ramah. Dan harus melalui pintu yang ramah. Kalau seandainya saya masuk Islam, harus melalui Gus Miftah. Saya tanya, kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah itu asik. Asiknya di mana? Saya tanya. Gus Miftah mau ngaji di kampus diterima, pondok pesantren diterima, pengajian umum apalagi, di lokalisasi diterima, bersama Pak Londe diterima, gitu kan. Di klub malam diterima, kan asik, aku bisa ikut, matamu lah bilang gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini sekaligus saya memotivasi adik-adik saya di sini. Pertanyaannya adalah kenapa saya lakukan itu? Dalam sebuah kaidah bunyinya begini, kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah, kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Apapun barangnya, kalau barangnya banyak, hukum ekonominya pasti harganya murah, kecuali adab. Nah, artinya apa? Kalau adik-adik pengen jadi yang mahal, gampang, jadilah yang sedikit. Kan begitu pemahamannya. Contoh, kiai itu banyak mas, tapi yang ngurusi PSK jarang. Berarti Gus Miftah kiainya yang jarang kok PSK matane gitu. Prinsipnya kan begini, barang itu kalau sedikit dia dianggap barang langka. Kalau langka berarti dia antik. Kalau antik harganya mahal. Nah, saya bilang kiai-kiai yang mohon maaf dalam tanda kutip seperti NU dan Muhammadiyah umpamanya, ini dua organisasi besar di Indonesia, selama ini apa? Hanya bermain di kolam sendiri, rebutan ikan yang sama. Di mana-mana seperti itu Pak, pengajian kiai NU yang desa, ketemunya itu tok itu. Kenapa kemudian kita tidak membuat lompatan? Lompatannya apa? Katakanlah saya telah berhasil masuk ke dunia lokalisasi, ke klub malam. Hari ini saya kembali kemudian dengan inovasi baru. Apa? Masuk ke dunia selebritis. Bagaimana kemudian teman-teman artis ini kita arahkan supaya berbangsa dan beragama yang happy. Dulu Mas Dani, rata-rata teman-teman artis ngajinya sama kaum Wahabi. Akhirnya kita masuk. Maka kemudian saya membuat pengajian di Tower 99
punya Mas Gilang itu. Kita punya teman di situ pengajian seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rizky Bilar, Lesti Kejora, Atta Aurel, dan yang paling baru idolanya Pak Kepala Sekolah Mantiga Bantul. Siapa? Lucinta Luna. Kelihatannya cantik Mas. Begitu meluk saya, subhanallah, businya jalan. Maksud saya adalah kalian punya kesempatan yang sama dengan Gus Miftah. Bahkan mungkin seharusnya ke depan kalian harus bisa lebih hebat. Gimana Mas? Ini saya dulu juga madrasah aliyah tapi swasta di Lampung. Ini kalian di negeri. Tentunya apa? Kurikulumnya, sistemnya, rule of the game-nya, semuanya lah pasti jauh lebih hebat dibandingkan apa yang pernah dulu saya alami. Nah, persoalannya adalah kita butuh keberanian untuk berbuat inovasi. Maka adik coba catat quote saya. Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Ingat itu. Mas, yang mungkin ikut jamaah saya pengajian di pondok mungkin tahu, saya dulu bikin pondok pesantren di Kalasan yang nanti Mas Dhani saya ajak pulang ke pondok. Saya mau buka puasa, kebetulan saya pas puasa Daud hari ini. Jadi wih rungokno sing ngene cek gelem poso gak mau mangan. Apa? Namanya Jalil. Ndi Jalil wong iki? Oh. Jalil, kamu bahagia nggak? Kalau nggak bahagia sini aku bahagiain. Iya. Jalil, wedok kok Jalil? Jangan-jangan kamu manusia jadi-jadian ya? Ya Allah lemu nih. Jalilur Rahmah. Tapi nggak apa-apa deh. Sekarang cewek gemuk itu lebih disukai sama cowok daripada cewek seksi. Kalian tahu kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Enggak, Pak. Tapi kalau cowok jangan gendut-gendut Pak, karena ada penelitian di rumah sakit, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Oh enggak. Makanya saya menolak gemuk saya menolak gemuk. Dulu kan saya gemuk Mas, dulu saya 108 kilo. Iya, saya dulu sebelum viral tuh saya 108 kilo, alhamdulillah sekarang 73 kilo. Jadi tadi gara-gara ada penelitian orang gemuk burungnya kecil. Sumpah Pak, saya nggak lihat jenengan kok Pak, sumpah. Pak siapa namanya? Pak Sarip. Tapi para istri patut berbangga dengan suami yang berkumis. Kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Pak Sarip sebenarnya nggak gemuk. Ada penelitian begini, ada hukum fisika begini. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Kok saya ngebully Pak Sarip kamu bahagia banget sih gitu. Atau jangan-jangan guru yang paling galak ya? Kayaknya enggak kok. Oh dosen UGM. Ya siapa tahu besok gara-gara Pak Sarip kalian masuk UGM kan?
Pak Sarip sih kalau dilihat dari bodinya kayaknya Rambo, tapi hatinya Romeo. Bodinya atletis, hatinya Teletubbies. Nah, ada begini. Makanya kemudian apa? Kita harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras, Mas. Coba saya flashback ke belakang. Bagaimana kemudian ketika saya dulu bangun pesantren pertama kali di Kalasan, orang nggak ada yang percaya sama saya, Mas. Orang semuanya memandang sebelah mata. Gus-gus kiai itu nggak ada yang ngereken kalau orang Jawa bilang. Ah, Miftah ki sopo, nasabnya ra jelas, keilmuannya nggak jelas dan lain sebagainya. Tapi saya kemudian apa? Harus mampu memotivasi diri saya sendiri. Ini kelemahan guru itu kadang-kadang begini, mampu memotivasi orang lain, tetapi tidak mampu memotivasi dirinya sendiri. Ini sahabat-sahabat saya guru, bisa memotivasi murid, tapi begitu kita punya masalah down, drop. Kayak Mas Deddy Corbuzier itulah, dia mampu memotivasi orang lain, tetapi mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Nah, itu. Cangkemnya ngapa ya? Nah, manusia terlahir adik-adik itu semuanya diberikan kelebihan oleh Allah. Falikuli syai'in maziyah. Semuanya punya kelebihan. Maka saya selalu bilang, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Ya kan ada jujul, masa nggak jujulan? Ya, jujul permen. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah mencari potensi kalian di mana. Jangan kemudian kalian menjadi pribadi yang insecure. Anak-anak muda. Sorry Pak Dani, saya masih seumuran dengan mereka soalnya. Kali tiga matamu, kali tiga. Triple X. Yang teriak-teriak itu pasti dia jatuh cinta sama aku. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Tapi santai deh, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Ya. Kowe malah galau. Semarang kali ini budak sing tak sayang matane. Nah, ini kita mencoba menggali potensi. Tadi Pak Dani bilang berharap ke depan ada banyak pegawai-pegawai BUMN insya Allah dari Man3 Bantul, amin. Mungkin pertanyaannya begini, saya cuma di Alia Gus, bagaimana bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang favorit? Cukup saya bilang begini, bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu sekolah. Bukan di mana kamu belajar, tapi bagaimana kamu belajar. Betul? Santai. Sehingga kemudian apa? Kita percaya diri. Overconfident itu juga nggak bagus, Mas. Tapi underestimate juga nggak bagus. Persoalannya adalah ada kecenderungan generasi muda hari ini itu underestimate, tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Ternyata Pak Kepala Sekolah, setelah saya analisis, kenapa kemudian kita menjadi pribadi yang tidak percaya diri? Berangkat dari pengalaman bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Gak percaya diri akhirnya. Makanya kan gara-gara gak percaya diri Pak Sarip makan terus dari tadi. Mangga Pak dimakan Pak. Karena saya puasa, kopi saya untuk Pak Sarip saja.
Itu mungkin kopi pahit, Pak. Pak Sarip tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tolong Pak, kalau ada kopi panas langsung diminum. Saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Sedap. Cewek-cewek juga belajar dari kopi. Tetaplah belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak untuk menjadi putih dan manis untuk dicintai. Makanya saya bilang, cantik itu tidak harus putih, Mas. Cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Harus cewek. Yo mosok Sarip cantik kan ya. Nah, ternyata generasi ini, adik-adik simak ya, nanti di akhir sesi kita akan ada tanya jawab, tak kasih hadiah kaos sama uang cash dari Gus Miftah. Simak. Nanti bisa saya yang bertanya atau you yang bertanya. Nanti tak kasih uang sama kaos dan juga hati. Tapi kalau Pak Sarip ini kayak pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Nah, ngerosting Pak Sarip. Nah, apa buktinya Bapak-bapak ya? Kita tidak percaya diri. Generasi ini generasi yang underestimate, insecure. Kita kasih contoh, kita kasih paham. Karena 350 tahun bro kita dijajah sama Belanda, akhirnya kita menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Buktinya apa? Kalau kita ketemu orang bule, Pak, Bu, orang Amerika, orang Eropa, kita minder. Mindset kita apa? Ini orang pinter. Jadi menganggap kalau orang bule itu pasti pinter. Padahal bule goblok itu juga banyak itu. Kayak saya di Bali ketemu sama cewek dari Australia, kebetulan dia follower saya. Ketika lihat saya, dia datang. Padahal posisinya waktu itu dia sedang sumur, susu dijemur, gitu kan? Kan di Bali tahu sendiri bro. Gitu. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga ngelirik nggak kelihatan. Gitu. Astagfirullah. Nah, dia tanya sama saya begini, ini contoh bahwa kemudian kita nggak kalah sama mereka, Pak. Bulenya ini tanya sama saya apa, Bu? Bro, I will do ask you. Apa? Saya bilang. Kenapa sih kok Islam itu banyak aturannya? Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Saya tanya contohnya apa? Contohnya yang gampang saja, dia bilang. Ini kan banyak diskusinya. Saya ambil satu. Contohnya, Islam itu terlalu banyak aturan. Perempuan dalam Islam dipenjarakan dengan busana, harus nutup aurat, nggak boleh dibuka. Kalau kami kan bebas, mau pakai apa nggak ada urusan, karena kami nggak ada larangan. Kemudian apalagi dia bilang, perempuan pengen mendekatinya harus pakai khidbah, pinangan, kemudian menikah, dihalalkan, baru kemudian boleh kumpul. Beda dengan kami, seneng ya sudah kumpul kebo. Hati-hati, kalau ada orang Bantul kumpul kebo, hati-hati, punya anak namanya gudel. Nah, apa jawaban saya waktu itu kepada bule ini? Saya bilang, iya, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan kita ini perlu ada rem. Makanya kemudian dibuat rule of the game dalam bentuk apa? Aturan takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Nah, saya bilang, kenapa kok perempuan dalam Islam seperti itu? You know Queen Elizabeth, saya bilang, kamu tahu nggak Queen Elizabeth, ratunya Inggris itu? Dia bilang, yes I see. Kamu lihat, dia dianggap terhormat, tidak semua orang bisa mendekat. Jangankan menyentuh salaman, mendekat saja nggak boleh. Dan di mata kami umat Islam, wanita itu lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Maka apa? Tidak sembarang orang bisa menikmati pemandangan melihat dia. Coba, untuk mendapatkannya perlu dilamar, nikah, halalkan. Makanya mas kalau senang sama cewek gak usah pacaran nih. Pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ini cara kami menjaga perempuan.
Maka saya bilang, dalam kacamata Islam perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah. Oh, ada Pak Pi itu. Makanya tolong mbak-mbak jaga kesucian itu. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Nah, satu. Sehingga kemudian apa? Dia tertarik untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua, kalau kita ketemu orang bule mengatakan ini pintar. Sebaliknya, kalau ketemu orang Cina, ini bukan rasis ya, ini analisis. Kalau orang Indonesia ketemu orang Cina, mindset kita apa? Ini orang kaya. Padahal mohon maaf, Cina miskin, Cina kere juga banyak. Coba kalau you berangkat ke Singkawang, Kalimantan, Cina jualan gorengan, Pak, ngamen. Tapi mindset kita mengatakan ini kaya. Contohnya apa? Ibu guru dari Mantiga Bantul, orang Jawa, face-nya Jawa, ke bank bawa sertifikat minimal, bawa SK, pengen utang. Kebetulan di jam yang sama ada orang Cina datang ke bank. Teller yang ada di otaknya itu lebih percaya dengan orang Cina bisa bayar dibandingkan orang Jawa. Nah itu coba. Artinya apa? Ini kita sudah terdoktrin seolah-olah ini kaya. Padahal yang maling uang banyak negara itu ya mereka ini. Betul? Coba, yang korupsi sampai ratusan triliun yang terakhir itu berapa? 500 triliun itu yang dibawa minggat ke Singapura. Itu mereka. Ya Pak ya. Tapi apa coba? Kita orang-orang kita dengan kita sendiri itu nggak percaya. Mindsetnya ini orang kaya. Padahal penipunya juga orang-orang itu. Nah, oknum-oknum mereka itu. Dan yang paling parah adalah ketika kita ketemu dengan orang Arab pakai jubah, pakai ubel-ubelan, otak kita kenapa? Ini orang suci. Ini orang alim. Apalagi udah ngomong hana hanja hanjum. Ini mereka sudah ya seolah-olah punya kapleng tiket surga sendiri gitu. Dan kita minder, Pak. Minder. Oh, ini orang Arab, orang suci. Ya kalau persoalan Habib selama dia duriannya Kanjeng Nabi, wajib bagi saya untuk hormat kepada mereka walaupun tidak harus taat. Yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang orang Arab menghabibkan dirinya sendiri. Kenapa kemudian itu momentum itu dimanfaatkan mereka? Karena kita merasa ini orang suci. Makanya saya dulu umroh tahun berapa, ada orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, saya ajak umroh. Begitu landing di kota Jeddah, melihat orang Arab banyak, dia, waduh, di Jeddah kok banyak Habib, goblok itu. Masuk kamar, lihat TV, lihat orang ngomong Arab, langsung tangannya diangkat, amin, amin. Dipikir doa. Padahal saya lihat isinya apa beritanya? Berita pemerkosaan. Nah, saya jadi ingat dulu Gus Dur, Mas Dhani, zaman Orde Baru, rapor sama kiai-kiai diawasi sama Intel. Lah, tahu diawasi Intel, Gus Dur pinter. Ngomong sama kiai, tolong kiai kita mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja, takallum bil lughatil arabiyyah. Lah, Intelnya pulang. Begitu pulang ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Nah, gara-gara mindset kita sudah tersetel seperti itu, ini dimanfaatkan sama pihak-pihak luar. Contohnya dari pihak orang-orang bule, orang-orang barat. Mereka apa? Menjajah kita secara budaya. Makanya kemudian ada gaya hidup hedonisme. Hidupnya apa? Harus ikuti style mereka. Coba dijajah melalui teknologi. Saya bilang, kita hari ini punya medsos mungkin hukumnya wajib ya. Kalau bagi saya, karena ini bagian dari syiar dakwah saya. Juga demikian kalian sebagai pintu untuk mengenal dunia. Tapi remnya ada di kita deh. Ya mungkin saya tahu lah anak-anak pasti semuanya punya TikTok lah. Deket tuh, mana gitu kan. Nah, coba. Tapi kemudian apa?
Ketika kita melihat mereka, gaya hidup kita jangan ikutan mereka dong. 7-Eleven, kumpul kebo, nggak berakhlak dan lain sebagainya. Kalian orang Jawa, pertahankan dengan kearifan lokalmu sebagai orang Jawa. Caranya bagaimana? Budaya kita, bahasa kita yang kita jaga. Kemarin Pak Kepala Sekolah ada orang lebaran tempat saya, sak rombongan. Assalamualaikum Gus Miftah, kula sak rencang rawuh wonten pondoke Gus Miftah. Ganti menika kula badhe ngendikan. Ya Allah, iki kepiye to cah iki aku? Begitu dia ngomong selesai dia bilang selajengipun monggo Gus Miftah kula aturi matur. Goblok gitu. Sing bener tuh kula matur apa kula ngendikan? Kula matur dengan paring pangandikan. Sing bener saya sowan apa saya rawuh? Kula sowan jenengan rawuh. Karena hakikat basa itu untuk memuliakan orang lain, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita terjajah. Ini dimanfaatkan sama orang-orang bule itu, merusak akhlak bangsa. Cina memanfaatkan Indonesia dengan cara apa? Ekonomi. Padahal mohon maaf, Indonesia negara paling seksi dengan segala sumber daya alam yang tadi Mas Dani bilang. Kenapa kemudian tidak kita openi sendiri? Harus kita bawa keluar, kemudian kita bawa pulang lagi. Contoh kayak minyak mentah dari Indonesia, kemudian dibuat matang, dibawa ke luar negeri, diproduksi di luar negeri, dibeli lagi sama Indonesia, kan goblok. Kenapa? Kita dijajah sama kelompok-kelompok itu. Dan yang paling celaka adalah ketika berbicara Arab, kita didajah secara ideologi, isme dan lain sebagainya. Sehingga apa? Banyak paham-paham baru yang datang dari Arab ke Indonesia dari Timur Tengah, seolah-olah ini harapan baru. Contoh paham bernegara, khilafah, paham beragama, Wahabi. Hari ini mohon maaf, kematian Wahabi di Arab Saudi. Salah satu buktinya apa? Muhammad bin Salman punya kebijakan sampai se ekstrim itu, ini membunuh orang-orang Wahabi. Apa? Perempuan di Arab Saudi sekarang nggak wajib pakai jilbab. Saya kemarin haji di Madinah, saya makan rumah makan Cina, ada cewek Arab Saudi nggak berjilbab. Seumur-umur saya ke Madinah baru itu ada cewek nggak berjilbab. Kemudian apa lagi? Muhammad bin Salman mengatakan apa? Ada ulama dai yang bermengkampanyekan paham khilafah, pancung lehernya tanpa peradilan. Lucunya apa? Paham itu justru hari ini dibawa masuk ke Indonesia dengan mengatakan apa? Pancasila sudah bukan merupakan ideologi yang tepat untuk Indonesia. Haram menghormat merah putih karena dianggap tauhid. Haram menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan rata-rata paham-paham seperti ini mohon maaf itu berangkat dari mulutnya Wahabi. Makanya kemudian kenapa saya terang-terangan saya bermusuhan dengan kelompok Wahabi? Karena itu ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka menjajah kita tidak dengan menggunakan agresi militer seperti Rusia ke Ukraina umpamanya? Mereka nggak berani Bapak Ibu adik-adik. Kenapa? Indonesia hari ini kuat. Dulu masa penjajahan Belanda dan sekutunya punya tank, punya pesawat, punya alutsista yang hebat, kalah dengan semangat bangsa dengan bermodalkan bambu runcing. Saya tanggal 5 kemarin saya khutbah di Mabes Angkatan Darat bersama Jenderal Dudung. Saya tanya, Jenderal, alutsista kita gimana? Alutsista kita, pelatan pelang kita keren Gus. Mereka mikir. Maka cara menjajahnya tidak dengan perang Pak. Lagian Mas Dani, perang di Indonesia kalau mereka datang itu biayanya mahal. Nanti tank parkir di Bantul, tanknya masuk Bantul bayar parkir 2.000 gitu kan. Kebelet ngising masuk mlebu WC 2.000 gitu. Nembe turu wong Bantul teko nawake cang goreng, cang godhog, cang kemu. Mahal. Mas. Mereka tuh. Info. Sekarang yang baru bukan itu. Oh tenan. Goblok gitu. Astagfirullah. Nah, disinilah saya pentingnya mengingatkan Anda bahwa kita ini besar. Coba kita lihat. Negara ini hari ini termasuk satu negara yang paling eksis di dunia. Adik-adik tahu nggak? 10-15 tahun yang lalu Malaysia itu merasa jumawa. Mereka merasa lebih kaya dibandingkan kita, Pak Sarip. Hari ini mereka terancam bangkrut, nggak kuat bayar utang. Sri Lanka apalagi, Turki, Kang Bi.
yang dikatakan punya presiden Islam hebat, Erdogan, hari ini mereka kalang kabut. Nilai tukar uang mereka jatuh, lebih hebat kita. Makanya kenapa orang sekarang piknik ke Turki dibuat mudah, karena mereka butuh uang cash banyak. Coba Indonesia hari ini Anda lihat, penanganan COVID termasuk the best di dunia itu Indonesia. Muncul COVID, kasih BLT, kurang apa pemerintah? Lucunya orang Bantul apa? Begitu ada BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Muncul lagi BLT untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama presiden, bikin lagi BLT Pak Presiden. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Nah, apakah orang Bantul ikut-ikutan ngaku gila? Ditambahi dana kenakalannya masih. Nah, maka kemudian apa? Jangan sampai kita terjajah secara ekonomi, secara budaya, dan secara ideologi. Orang Arab Pak, itu fashionnya sekarang mengikuti Amerika, modisnya, stylisnya Amerika. Orang Indonesia berkiblat ke Arab, orang Arab berkiblat ke Amerika, Amerika belajar budaya dari Indonesia. Ini kan muter gitu loh. Coba Anda lihat sekarang fashionnya orang-orang kita itu. Saya tidak menyalahkan mereka yang pakai khimar, pakai apa namanya, cadar, ya, nggak ada urusan, silakan. Tapi coba Anda lihat, kita setelnya dulu ada polisi cinta sunnah, pakai baju coklat, seragam polisi dibuat kayak jubah, kan goblok. Padahal jubah itu bisa dipahami sebagai sunnah, bisa dipahami sebagai budaya. Kenapa? Karena jubah itu sudah ada sejak sebelum Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok juga pakai jubah gitu. Begitu masuk Bantul, pertanyaan saya, apakah budaya itu harus kita bawa? Tidak. Boleh kita pakai, tapi jangan dianggap ini harus gitu loh. Pekerjaannya golek degan menek wit kelopo kok nganggo jubah. Yo bluluke nambah loro gitu. Loh kok bluluke ireng? Kamu nggak paham. Kok kamu jadi bayangke bluluke Pak Sarip? Sehingga apa? Bangsa ini besar dengan segala kemampuannya, dengan segala sumber daya alamnya. Maka yang harus kita upgrade adalah sumber daya manusianya. Caranya bagaimana? Ya konteks pelajar, belajarlah dengan baik. Jangan sampai kemudian saya bilang begini deh, mobil boleh baru, HP boleh baru, baju boleh baru, tapi jangan, nggak usahlah ikut-ikutan ustadz-ustadz baru, paham-paham baru yang mengajarkan kebencian kepada bangsa ini. Saya nulis kemarin, saya kirim ke istana, saya bilang apa? Kebencian kepada pemimpin itu adalah merupakan pintu dari radikalisme. Makanya kenapa Bro Erick Thohir, Pak Menteri BUMN itu Gus sampaikan kepada anak-anak pelajar dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ke depan bangsa ini besar dengan sumber daya manusia yang tidak perlu lagi ekspor dari asing, impor dari asing. Sekarang kan persoalannya adalah kekayaan negara kita ekspor, sumber daya manusia kita impor. Ini kan problem, Mbak. Padahal saya yakin 270 juta jiwa anak bangsa, nggak mungkin yang nggak berpotensi, Mas. Pasti. Ini saya lihat di sini, insya Allah wajah-wajahnya orang sukses lah, amin. Harus pede. Ya minimal kamu tak doakan jadi istrinya kiai lah, amin. Rambutnya gondrong, kacamata belangkonan. Sorry, saya tipe suami yang setia ya. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bujuku mudar aku.
Nah, untuk itu hari ini tugas saya adalah menyampaikan bahwa bangsa ini bangsa yang besar, jangan sampai diintervensi, dijajah oleh kelompok-kelompok itu. Tambahkan rasa cintamu kepada bangsa ini. Saya kemarin ngajak beberapa teman artis, yuk kita bikin aksi bela negara. Jawabannya apa, Mas? Untuk apa kita bela negara? Negara nggak pernah bela kita. Anda bilang dari mana negara nggak pernah bela kita? Coba, sekolah itu dapat bos nggak, Pak? Bos itu bagian pembelaan negara kepada sekolah. Coba kalau pemerintah mau cuek, semuanya dibebankan kepada anak-anak, berapa kita harus bayar? Sekarang apa sih yang nggak bayar? Tapi pemerintah keren gitu, mampu menjaga keseimbangan negara di saat dunia krisis. Sekarang main ID yang banyak tambang dan sumber daya alam yang dikelola sama beliau dan kawan-kawan, coba harga batu bara termahal di dunia sekarang. Apakah ini kemudian tidak membangkitkan semangat nasionalisme kita? Jangan sampai kemudian kalian ikut-ikutan dengan ustadz yang mengatakan nasionalisme itu tidak ada dalilnya, seperti yang dikatakan beberapa ustadz Wahabi itu. Lucunya apa? Dia mengatakan nasionalisme tidak ada dalilnya, tapi begitu Palestina dibom sama Israel, dia teriak duluan membela Palestina. Pertanyaan saya adalah, untuk membela Palestina kamu nggak butuh dalil. Kenapa untuk mencintai negaramu kamu mencari dalil? Bener nggak, bro? Bukan kok saya anti Palestina, saya simpati dengan Palestina. Tapi secinta-cintanya saya dengan Palestina, lebih cinta saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kalau ngomong dalil, Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Madinah peristiwa hijrah. Itu kan berat dia ninggal Mekah. Kenapa keluarganya semuanya di situ, dia tumbuh berkembang di situ. Tapi karena perintah Allah dia harus berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sampai Madinah, dia mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa beliau sangat mencintai Arab? Karena beliau lahir di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, dan meninggal dikebumikan di tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa saya harus mencintai Indonesia? Karena saya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan saya mati dikubur di Indonesia. Itulah alasan kenapa saya mencintai Begitu, anak-anak dan beris dulu, kita masuk ke sesi tanya jawab aja, Lid. Nah, udah jam 3. Yang tanya saya kasih kaos dan saya kasih uang tunai. Dia ajudanku mau. Ling, Mas Ling. Alingka mana? 2 orang dulu. Ayo 1, masuk sini. Sama cewek 1. Ah, sana, sini dek, sini maju sini. Mana? Sini dek. Nah, tak siapin uang nih. Sini, naik aja. 1 pertanyaan, tak kasih kaos sama uang 300.000. Berdiri aja nih, berdiri nggak apa-apa. Sini. Kumismu menjijikkan. Namanya siapa? Bagus Rahmanto Fatihin Saputro. Bagus Rahmanto Fatihin Saputro. Wajahnya tidak sebagus namanya. Kamu kelas berapa, Bagus? Kelas 12. Kelas 12. Kamu pengen jadi apa? Copet lah, kecopet. Kamu pengen jadi apa lu besar? Bisnismen. Bisnismen. Apa bisnisnya, apa yang konkret? Napa nggih? Oh, napa nggih. Pertanyaannya, bagus. Oh, belum. Nggih, niki kula mewakili siswa-siswa sik. Alah, kok sok gaya. Sok penting loh. Apa perwakilan siswa apa? Kan siswa itu kan bermacam-macam. Wonten sik pinter, wonten sik sedengan, wonten sik mboten pinter. Ana sing goblok kaya kowe ngene. Terus wonten sik manut, wonten sik mboten manut, wonten sik rada nakal. Lajeng tugas napa sik cocok tinggi siswa-siswa sik rada-rada nakal ngoten niku. Tinggi meneladani sifat napa? Jiwa patriotisme pahlawan.
Oke. Wis angel-angel. Itu tadi pertanyaan perwakilan atau itu suara hati kamu? Suara kita iku lho. Kalau suara hati kamu mulai digeruduk sampai timbane kowe. Nanti dulu. Cie, kamu naksir bagus ya. Iya. Kayaknya kalian wajahnya matching deh. Semoga berjodoh ya. Yaudah, mic-nya ini dulu, mbaknya dulu yang kedua. Kamu di sini dulu. Iya, iya kamu. Namanya siapa, Dok? Nama saya Kansa Salwa Ummu Khuzaimah. Kansa Salon. Salwa. Oh, Salwa. Biasanya dipanggilnya Caca. Oh, Caca. Kansa Salwa Ummu Khuzaimah. Ummu Khuzaimah. Kok panggilannya Caca? Ya sakarepmu lah, yang penting kamu bahagia. Kelas berapa, Dok? Kelas 12 bahasa. 12 bahasa. Bahasa apa? Bahasa macam-macam di sini. Oh, bahasa macam-macam. Bahasa Inggris, bahasa Arab, Ya, bahasa Jepang. bahasa Jepang. Kalau bahasa Inggrisnya aku cinta kamu apa? I love you. I love you too. Codot. Nanti Caca pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaan kepadamu tidak bisa diutarakan. Baper. Kamu tanya apa, Cak? Mau tanya, tadi kan membahas tentang radikalisme. Ah. Nah, kenapa sih radikalisme itu selalu dikaitkan dengan agama Islam? Oke, keren banget ini. Jos. Karena pertanyaanmu bagus, kamu tidak 300.000 tapi 500.000. Beneran? Kamu kalau tak kasih uang 500.000 untuk beli apa? Oh, traktir teman-teman. Ya. Oh. Atau 1 juta tapi sebagai mas kawin. Iya. Ntar aku ya. Yang bilang kurang-kurang apa? Oh, salting. Salting. Oh, kamu salting. Janji Ya. gak salting tadi kan? Oh, janji nggak salting. Paling nanti malam kamu nggak mandi. Gak bisa tidur. Nggak Bang. bisa tidur. Iya. Kalau kamu mimpi ketemu aku itu bisa jadi kamu benar. Tapi kalau mimpi ketemu bagus bisa jadi gerandong ya. Kalau ngomong ini sih bagus dulu ya, duduk dulu ya. Udah duduk dulu. Tapi saya yakin kalian berdua beda pemikiran. Nah, bagus mikir Caca, Caca mikir aku. Jadi begini Mas Bagus, walaupun wajahmu tidak sebagus namamu ya. Tapi santai Mas Bagus. Kalau teorinya anaknya Nabi Adam itu, kalau yang cowoknya cakep itu istrinya malah jelek. Coba dibuka sejarahnya Nabi Adam. Tapi kalau cowoknya jelek, istrinya malah cakep. Kan wajahmu jelek, ada? Insya Allah besok istrimu remuk. Jadi gini loh Pak Kepala Sekolah Pak Sarip ya. Saya ditanya sama wartawan dari Belanda. Kok kajian Gus Miftah dibuat happy itu kenapa? Saya bilang surga itu gambarannya apa Bu? Nikmat. Nikmat itu artinya apa? Bersenang-senang. Senang-senang itu berarti gambarannya apa? Ya senyuman. Orang happy itu digambarkan dengan senyum Mas. Lah neraka itu gambarannya apa? Siksaan, azab. Azab itu siksa itu gambarnya apa? Ya sedih. Sedih gambarannya apa Pak? Cemberut. Pertanyaan saya bapak-bapak istrinya di rumah sering senyumnya apa cemberutnya? Sering senyum apa cemberut? Cemberut. Kalau cemberut berarti rumah tanggamu kayak neraka. Dan ingat rumah tangga itu pasti rumit Mas. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Kalau ngomong soal anak nakal Mas Bagus, saya itu kebetulan ditakdir oleh Allah untuk selalu bergumul dengan orang-orang yang dianggap nakal.
Makanya kenapa saya dapat julukan Gus Miftah presiden para pendosa. Ya, siapa rakyatnya? Sarip. Nah, selama ini yang saya lakukan, kenapa saya membuat metodologi yang harus cespleng, artinya apa? Match, harus apa namanya? Poinnya kena. Maka Nabi mengatakan begini, khatibun nas biqadri ukulihim, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Saya kalau ngomong sama kalian di kampus, di sekolah, tentunya berbeda dosisnya ketika saya berbicara dengan pengajian umum di masyarakat. Seperti di YouTube itu. Demikian juga ketika saya berbicara sama santri, apalagi sama anak klub malam, anak lokalisasi. Contoh, saya ngajak orang mabuk sholat diprotes sama kiai. Miftah ki goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Apakah kamu nggak tahu ada hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Akhirnya apa jawaban saya waktu itu? Oh saya tahu. Kenapa masih kamu ajak? Itu kan nggak diterima sama Allah. Saya bilang ditompora urusane cangkemmu. Tapi urusan nih pangeranku. Makanya waktu itu saya membuat quote yang hari ini trending di bokong truk. Saya kemarin Pak dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia dalam 3 kategori. Salah satunya adalah selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya. Silitmu adalah rezekiku. Nah, anak klub malam tanya sama saya begini, "Bah, bener gak orang mabuk itu sholatnya gak diterima oleh Allah 40 hari?" Bener. Terus bagaimana dengan kami? Kenapa kami diajak sholat? Persoalannya adalah itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk, tetaplah sholat walaupun kamu maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu masih mau maksiat. Kalau kamu masih maksiat jangan berhenti sholat. Akhirnya mereka manut, Pak. Dan pada akhirnya apa? Kan Quran menjanjikan inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kamu maksiatnya terus, sholatnya terus, saya yakin yang berhenti pasti maksiatnya bukan sholatnya. Artinya apa? Berarti untuk berbicara dengan masing-masing orang itu dibutuhkan skill, kemampuan, bahwa semua orang itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Cuman persoalannya satu. Lah, kita itu kan kalau mengajak orang biasanya jatuhnya apa? Jatuhnya menggurui. Makanya kalau saya sama mereka, Mas Bagus, saya tidak menggurui. Saya bilang sama Deddy Corbuzier ketika dia dihujat gara-gara podcast tentang ragil. Ya waktu itu LGBT. Saya datang dan saya nasihati, dari semua nasihat orang yang dipakai nasihat saya, kemudian dia take down videonya. Saya bilang sama Deddy, kamu harus ingat bro, saya Miftah bisa menerima perbedaan tapi tidak bisa menerima penyimpangan. Kamu harus ingat, Allah menciptakan hambanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Sarip. Saya bilang begitu. Pertanyaannya, kenapa dia mau nerima omongan saya? Saya bilang Pak Kepala Sekolah, saya datang bukan sebagai gurumu. Jangan pernah kamu anggap aku gurumu, tapi anggaplah aku sebagai sahabatmu. Saya bilang sama Dedi, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Itu sahabat. Maka seorang sahabat yang mau melihat tangisanmu itu lebih baik dibandingkan 1000 orang teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Wah. Saya selama ini menempatkan di anak-anak dunia malam, ini tahulah Mas Dani, saya punya jamaah preman paling besar se-Indonesia. Namanya siapa? Hercules. Dia punya anggota 1 juta orang. Nyatanya sama saya manut. Kenapa? Karena saya datang sebagai sahabat. Lah kegagalan dakwah hari ini apa? Rata-rata itu masih menganggap dirinya guru. Saya bilang sama orang, kamu nggak harus panggil saya Gus. Ketemu saya, hei Cok, nggak masalah. Umpamanya Pak Sarip ketemu saya, piye kabarnya Cok? Tak jawab, api su, paling ngono ta omongan aku. Saya itu orang yang sangat nyantai, apalagi ketika kemudian saya dibully. Kayak kemarin ketika saya bertanya sejak kapan rendang punya agama, rame-ramenya rendang babi. Saya tanya sejak kapan, kamu nggak harus panggil saya Gus. Ketemu saya, hei Cok, nggak masalah. Umpamanya Pak Sarip ketemu saya, piye kabarnya Cok? Tak jawab, api su, paling ngono ta omongan aku.
Saya itu orang yang sangat nyantai, apalagi ketika kemudian saya dibully. Kayak kemarin ketika saya bertanya sejak kapan rendang punya agama, rame-ramenya rendang babi. Saya tanya sejak kapan rendang punya agama, saya dibully mas. Berarti kamu nggak boleh marah kalau ada anjing namanya Miftah. Oh nggak ada masalah, ada anjing dikasih nama Gus Miftah, saya nggak ada masalah. Saya malah kasihan sama anjingnya. Aku yang mana tak? Kamu tahu nggak, Gus, bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu nih, di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia teman seperti anjing tak kandangnya. Betul nggak? Coba kita belajar biologi. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Pemakan daging namanya apa? Pemakan segalanya namanya apa? Omnivora. Kalau teman makan teman namanya apa? Asuvora. Mas, apa nih masuk? Lah karo lah si Bagus ki wajahe koyo dina Minggu. Ora masuk. Ora masuk. Dina Minggu aku Gus. Nah, artinya apa? Kita butuh menyelami hatinya. Saya bilang, saya itu dilokalisasi Mas Bagus. Itu kayak copet. Tapi bedanya Gus sama copet giwangan apa? Bedanya satu. Copet giwangan kayak goblok, yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau saya, yang saya copet apa? Hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Amin kedua. Kamu perlu belajar itu. Makanya apa? Yang kedua, pahlawan-pahlawan itu bisa membuat bangsa Indonesia merdeka apa? Karena mereka mendahulukan husnudzon, berprangkasangka baik. Bahwa bangsa ini bisa merdeka tidak hanya dari Islam. Bahwa bangsa ini tidak bisa merdeka hanya karena Kristen. Bahwa bangsa ini tidak bisa merdeka hanya karena Jawa atau Batak atau Sunda, tetapi kebersamaan, dan itu dibutuhkan husnudzon. Makanya kita dikasih dua mata sama Allah, satu mata melihat kelebihan orang lain, satu mata melihat kekurangan kita. Satu mata untuk memuji orang lain, satu mata untuk mengevaluasi apa yang telah kita sampaikan. Itu baru kamu luar biasa. Tepuk tangan untuk Bagus. Ini yang bagus. Kenapa Islam, radikalisme itu diidentikan dengan Islam? Karena kamu tinggal di Indonesia. Coba kalau kamu tinggal di Amerika. Kenapa? Karena mayoritas warga Indonesia adalah Islam. Kayak begini, kenapa penjara-penjara itu isinya banyak orang Islam? Lah iya di Indonesia kok, Cok. Coba kalau di Thailand, bener gak? Coba kalau di Amerika. Padahal yang perlu Anda pahami, radikalisme itu tidak hanya dalam Islam. Semua agama itu sama. Cuman kenapa di Indonesia yang disorot Islam? Karena kebetulan mayoritas kita adalah orang Islam. Saya ketemu dengan teman saya, Pendeta Gilbert Lumindong. Kalau dia telepon saya, Gus, assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Pendeta Pak. Saya jawab, salam pendeta. Maka saya bilang apa? Mas Alid, saya bilang begini, Indonesia itu akan baik-baik saja manakala alhamdulillah dan puji Tuhan bisa duduk ngopi bareng. Nah ini baru keren nih. Yang satu alhamdulillah, yang satu puji Tuhan. Kayak saya dulu membuat podcast sama Mas Dedi sebelum dia masuk Islam, nikmatnya makan di rumah orang kafir. Saya datang ke rumah Mas Dedi, saya dikasih makanan, saya disuguh. Begitu saya mau makan, Mas Dedi begini, saya bilang Allahumma barik lana. Asik gitu loh. Malah dulang-dulangan, Cok. Bahwa persoalan radikalisme itu tidak hanya di Islam, semua agama itu ada. Cuman kebetulan kita tinggal di negara yang mayoritas 87% warganya Islam, seolah-olah identik dengan Islam. Enggak, mereka juga ada loh. Makanya kenapa saya butuh ceramah di gereja 2021, yang gara-gara itu saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi. Wong Yogyo diundang dengan Amerika. Makanya kamu kalau mencari suami, tolong suami yang mencintai negaramu. Kenapa? Negara saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Oke, saya kasih uang. Ini ada anggur, ini ada apel. Kamu pilih anggur apa apel? Anggur.
Itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya. Masuk. Apa tadi pertanyaannya? Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masa generasi muda yang sudah terpapar rasionalisme. Oh, kok rasionalisme, radikalisme. Radikalisme ya. Hari ini kita hidup di era 5.0. Paham ya? Hari ini kita hidup di satu era society namanya 5.0. 5 titik. Kok mau tamati ngopo to cacah iki? Tak paten lho tukang sone kok. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudi, cewek diragati oke diuntal kancane. Lah minimal Mbak Hima, pakainya Hima. Iya Pak. Kita harus satu. Kita harus memahami 4C, 4C. Yang pertama, creativity. Jadi orang yang kreatif. Ini tantangan zaman harus kita jawab dengan kreativitas. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua C-nya ini adalah communication. Banyak orang punya ide besar tetapi tidak bisa menyampaikan ide dan value-nya. Kenapa? Karena nggak bisa komunikasi. Pak, mohon maaf, guru-guru itu yakin lebih pinter, lebih alim dibandingkan saya. Yakin saya. Cuman persoalannya, perbedaannya adalah di masalah apa, Bu? Komunikasi. Saya pernah ketemu seorang hipnotis besar ketika mengikut saya pengajian di Bali. Dia bilang apa, Bro? Gus, kita belajar hipnotis ya? Enggak. Dia bilang apa? Hipnotis yang hebat itu bukan ke orang tatap mata saya, bukan. Tapi ketika dia ngomong semua orang memperhatikannya, ketika dia nangis semuanya ikut nangis, ketika dia bahagia semuanya ikut bahagia, terbawa suasana. Dan itu dimiliki oleh Pak Karno. Makanya Pak Karno kalau ceramah coba Anda lihat, itu hipnoterapinya luar biasa. Berangkat dari bahasa apa? Dari bahasa komunikasi. Kemudian yang ketiga apa? Collaboration. Kamu nggak bisa hidup sendiri. Makanya bangsa ini besar karena persatuan. Maka saya selalu bilang, sehebat hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Goblok. Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang paling goblok adalah kita. Kenapa tahu orang goblok ditonton? Gitu. Kalau saya punya prinsip, Mas, kecerdasan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Iya. Jerone matamu ku jerone. Nah, kemudian yang keempat adalah critical thinking. Kamu harus mempunyai pemikiran yang kritis sehingga kamu tidak gampang terjerumus, terbawa, terprovokasi dengan paham-paham yang tidak bertanggung jawab. Critical of thinking. Jadi kalau diurutkan kamu harus ini ya, creativity, critical thinking, communication, collaboration. Kamu akan jadi orang besar. Wow. Banyak sekarang orang hafal Quran, kemudian apa? Tidak bisa menyampaikan pesan-pesan Al-Quran dengan baik. Makanya susah. Maka saya meyakini di NU itu orang alim seperti Gus Baha itu banyak. Tetapi yang mempunyai bahasa komunikasi Gus Baha itu jarang. Makanya Gus Baha kalau ngomong Al-Quran enak banget. Kenapa? Karena bahasa komunikasinya asik. Ya kan, santai, slow gitu. Kalau yang alim Pak di pesantren di banyaknya minta ampun. Persoalannya adalah di masalah komunikasi. Makanya aku 4 hal ini deh ya. Creativity, creative thinking, communication, passion. Terima kasih. 300.000 untuk himanya. Nah, makasih ya. Mudah-mudahan segera hafal Quran. Amin. Sini, Mbak siapa namanya? Mega. Mega. Presiden Indonesia ke-5. Kelas berapa? 12. 12. Pertanyaan kamu apa? Cita-cita kamu apa? Menjadi penulis. Karena kamu menjadi penulis berarti anak pinter. Kamu mau tanya apa? Pertanyaan saya yang pertama. Satu aja, nggak usah 2. Apa? Yeay, bisi-bisi kamu naksir ya.
Kalian berdua itu beda keyakinan. Nama kamu tadi siapa? Mega. Kamu namanya siapa? Rifki. Kamu berdua beda keyakinan. Kamu yakin ganteng, dia yakin kamu nggak ganteng gitu loh. Jadi beda. Apa Mbak Mega? Mau minta saran, kalau kira-kira saya menulis buku tentang Indonesia, bagaimana cara orang pembaca itu bisa termotivasi dengan yang saya tulis? Oh, luar biasa ini. Kamu tertarik nulis bidang apa? Karena Passion kamu apa? saya suka berimajinasi. Oh, berimajinasi. Kamu suka ngebayangin sama aku ya. Imajinasi, ngaji. Lah, saya pikir begini ya Bapak Ibu. Hari ini kita kekurangan penulis tentang sejarah Indonesia. Mungkin kalau zamannya Pak Kepala Sekolah, zamannya Pak Sarip, zaman saya dulu itu ada pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Sekarang mana ada, Bu? Nggak ada. Sejarah Indonesia juga nggak seberapa. Dulu kita betul-betul dari SD masuk SMP ada penataran P4. Betul Pak ya? Coba. Kemudian kita dilatih belajar tentang GBHN dan sebagainya. Itu nggak ada. Coba kalau mau nulis sejarah. Nulis sejarah. Dengan judul yang provokatif. Itu baru keren. Nyo, tak kayak modal nulis 500.000. Kita tutup hari ini acaranya. Bos. Oh, ada orang. Orang ketok wujudu keadamihi. Anane karo anane kowe padha, Bro. Sini agak sini. Rambutmu iki lho jijiki iki lho, Jan. Nah, namanya siapa? Rifki Aditya Pratama. Rifki Adi Pratama. Siapa? Si B. Oh, ini pacarnya Caca. Kelas berapa? Kelas 12 MIPA 2. Pertanyaan sama kamu, manusia terdiri dari berapa sendi? Orang IPA orang ngerti. Manusia punya berapa sendi? 7. Salah. Manusia itu punya 360 sendi. Pertanyaan saya bukan itu. Sendi apa yang paling menyakitkan? Sendirian. Kamu tahu kenapa zombie itu jalannya bareng-bareng? Soalnya kalau sendiri namanya jomblo. Saya pengen kamu nyanyi lagu Gugur Bunga. Warzaniku. Ora apa. Kamu lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan yang kamu hafal apa? Nyokol kopling kleru rating, reso nyanding mergo kalah glowing. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep. Apa bisanya apa? Lagu bangsaan. Halo Bandung. Halo Bandung, coba. Halo Bandung. Berdiri. Maju. Siap, Bro. Kamu Al Kacong ya? Oh, katanya kadang lama. Kenapa nggak beli lagi? Nggak punya uang. Oh, kamu kalau pakai celana nunggu giliran punya teman. Loh, kamu mondok di mana? Di Atangabut. Di mana? Di Atangabut. Kok embut apa tuh? Atangabut. Apa? Atabut. Takabut. Atabut. Sing fase atabut. Loh, kok nunggu punya teman maksudnya gimana? Ya biar ini juga biar enggak pengeluaran biaya tambahan. Oh alah. Kamu prinsip ekonomi ya? Nah, iya. Kamu pondok dikirimi orang tamu sebulan berapa? Kalau sebulan sekitar
600. 600 untuk apa? Untuk makan? 600 itu sudah buat makan, udah makan sama keseharian Pak. Oh yaudah, sekarang halo Bandung. Halo Bandung. Gitu. Wetengku rada melendung. Ayo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita berjumpa dengan kamu. Sekarang telah menjadi lautan Marmu. Sekali lagi. Halo lama beta berjumpa dengan kau. Sekarang lautan api, mari menyambut kembali. Luar biasa. Ini saya ngasih uang kamu bukan karena suaramu bagus, tapi karena saya mesake. Kamu sebulan dapat kiriman dari orang tuamu berapa? 600 sampai 700 ribu. Alah, pakai duit nambah-nambah. Cara Pak, soalnya sama Ngomong bayar 600. Saya gini, 600 sih perinciannya emang gak apa wae. itu kan Jujur. dihitung dari ini Pak, dari 30 hari bulanan. Ya 600 sih apa wae hitungannya piye? Makan pagi sore siang. Makannya piro? Kalau di pondok itu sekitaran 5.000 itu satu kali makan, belum sama jajannya. Kalau Aku takon perinciannya, Cok. Uang makan berapa? 300 ribu? uang makan itu sekitaran 450. Bro, slot piro? Gak nyesel Pak, di pondok. Terus 400 ribu jajan berapa? Jajan itu sekitaran 100 ribuan. 100 ribuan. Terus jajak ke cewek piro? Oh, gak punya cewek, ya maklum rupamu pas-pasan kok. Oh, punya pacar? Oh, mulai diputus gue. Kamu kalau pacaran jangan terlalu lama, jangan pacaran. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Yaudah, kamu bilang sama orang tuamu, bulan ini orang tuamu gak usah ngirim, tak kasih 600 ribu. Hah? Uang tuamu rasa ngirim ya? Ya tak kasih banyak, kan wajahnya kayak kotak infak. Akhirnya adik-adikku yang terkasih, yang tersayang, alhamdulillahirrabbilalamin, saya bahagia sekali hari ini. Walaupun saya lemes banget karena tadi malam gak sahur puasa hari ini, tapi saya berbahagia sekali bisa menjumpai adik-adik sekalian. Yang saya inginkan satu, bahwa kemudian jadilah anak-anak yang mampu berkreativitas dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa. Kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda maka akan kau guncangkan dunia. Masa sekarang apa Pak? Daku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Ya kan? Gantengnya ini, serigalanya iki mau. Dan ingat bahwa kemudian sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Maka kita tunggu karya-karya Anda untuk Indonesia dengan tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya adik-adik, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan balai kambang mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Gus Miftah. Alhamdulillah ini banyak hal yang telah disampaikan. Ini sudah 3 jam, tapi ternyata ini luar biasa sekali. Terima kasih atas segala arahan-arahannya dari Gus Miftah. Semoga santri di Balik Kambang semakin ke depan semakin lebih berkualitas lagi dan menjadi orang-orang yang semakin cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mengakhiri acara ini, saya selaku host mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan, dan terima kasih sekali atas kehadirannya semua santri di majelis ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini senantiasa diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara akan ditutup dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama-sama bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.